Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi ya teman-teman. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada teman-teman yang lain yang telah mensupport channel Ojawadi agar makin berkembang dan bisa menghibur yang lain. Teman-teman, jika sudah siap, kita mulai. Rumah ini sudah terkenal sebagai Rumah Olive. Olive adalah seorang gadis Indo di komplek kami. Anak Indo yang lain dari kami kebanyakan. Olive memiliki rambut merah dan kulit putih yang terang. Olive tinggal di rumah itu hampir 10 tahun. Hingga akhirnya, Olive dan keluarganya pindah kembali ke kampung halaman ayahnya di Belanda. Kepemilikan rumah itu, singkat cerita, diambil alih oleh pengusaha kue atau bakery di perumahan kami. Tapi rumah itu hanya ditempati oleh para pekerja dengan jumlah sampai dengan 30 orang. Ya, rumah Olive itu rumah 2 lantai yang cukup besar, berada di pinggir jalan utama, posisinya di hook. Sehingga rumahnya itu amat sangat mencolok dan menarik perhatian. Rumah Olive dulu sangat terkenal dengan keberadaan Olive dan keluarganya. Namun rumah Olive kini makin terkenal karena banyak cerita-cerita yang terus berkembang berkaitan dengan hal-hal gaib di rumah tersebut. Tersiar kabar bahwa para pekerja banyak yang tak betah. Mereka berhenti satu persatu. Cerita mereka pun berbeda antara satu dan lain hal terkait kejadian gaib yang menimpa mereka. Rumah itu memang makin tersohor dan membuatnya kosong. Dan saking kosongnya, rumah itu akhirnya terbengkalai hingga puluhan tahun. Sosok rumahnya yang besar, 2 lantai dan tampak suram, angker dan mengerikan, berdiri menjulang tepat di pinggir jalan utama komplek perumahan itu. Takdir sungguh memainkan peranan dalam kejadian kami pada rumah itu. Di luar dugaan, kami memiliki rezeki dan mampu membeli rumah tersebut. Proses renovasi dilakukan dalam tempo 3 bulan. Rumah tersebut kini sudah terlihat baru, bagus, cerah dan megah. Tapi tampilan luarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. 2 hari tinggal di rumah itu, Mama terkejut dengan suara ketukan atau pukulan yang sangat keras dari bawah kasur yang membuat Mama sedikit terangkat dari posisi rebahnya di tempat tidur. Bingung dengan yang terjadi, Mama melihat ke bawah kasur mencari tahu apa yang terjadi. Mama terkejut hingga jantungnya serasa mau berhenti. Tak kala ada sepasang mata merah menyala dari bawah kasurnya. Tapi hal itu tak membuat Mama takut. Mama meraih sapu lidi ijuk dan oleh Mama disapukan ke arah mata merah menyala itu. Sejak kejadian itu, Mama terus mengaji dan tampaknya cukup berhasil. Mama kemudian harus pergi ke Jogja karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan berkaitan dengan warisannya yang membuat Mama harus stay selama beberapa bulan di Jogja. Keponakanku Sandra harus mengalami teror selanjutnya. Dia yang berumur 8 tahun
tidur di kamar atas sendiri. Satu malam, dia turun dengan menangis ketakutan. Malam itu dia harus menyaksikan seorang wanita dengan muka tua yang sedikit hancur datang merayap di langit-langit kamarnya dan menghampiri dirinya di atas kasurnya hingga kemudian membuka selimutnya Sandra, menariknya ke bawah dan meraih kakinya dengan tangannya yang super dingin seperti tangan yang habis memegang es. Mendengar kejadian itu, tak lama Mama menelponku. Mama memintaku menemani Sandra dan keluarganya selama Mama berada di Jogja. Aku memang satu-satunya anak Mama yang mewarisi DNA Mamaku dalam hal gaib. Aku sering bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarku. Malam pertama aku di rumah itu, aku menemukan bahwa ada seorang wanita yang sedang duduk di taman belakang di lantai 2 dengan kaki menjuntai. Wajahnya tua sekali, dengan tampang dan mata yang merah seperti penuh dendam. Dendam yang aku tak tahu apa sebabnya. Walaupun aku sedikit gentar dengan tatapannya, tapi aku bersikeras untuk terus menatapnya kembali. Di pagi harinya ketika aku mau mencuci baju di ruang cuci baju di belakang, aku merasakan hawa yang sangat panas, gerah, dan bau bangkai yang kuat. Aku memutuskan untuk membuka pintu dan jendela di ruang cuci baju tersebut. Alangkah terkejutnya aku ketika ada sebuah angin yang cukup besar berhembus dan menutup jendela dan pintu dengan bantingan yang keras. Pikirku itu hanya angin, tapi ternyata setelah ruangan itu tertutup rapat, lampu-lampu di ruang cuci baju mati tiba-tiba, membuat ruangan itu gelap dan namun masih mendapati cahaya dari luar melalui celah-celah pintu. Namun apa yang mengejutkan adalah baju-baju yang hendak aku cuci mulai berhamburan dari bak baju kotor dan terlempar ke segala arah, ke segala penjuru ruangan. Dari dalam ember baju kotor tersebut, tiba-tiba berdiri sebuah gaun. Yang aku tidak mengingat ada gaun itu dalam ember tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga berpikir mungkin itu baju kotor juga. Namun, karena kecewa, gaun tersebut bergerak maju dan merangkak seperti orang yang sedang kayang, dan kepalanya menghadap ke belakang. Terjatuh, lalu mendekat, barulah jelas terlihat bahwa itu adalah wanita tua yang kulihat tadi malam. Dia bergerak mengitariku sambil berusaha menarik tubuhku dan membawaku ke taman belakang. Namun dia tak berhasil. Aku seketika melantunkan ayat kursi dengan sangat keras, dan entah keberanian dari mana, aku menamparnya dengan sangat keras. Mendapati perlawananku, sepertinya dia sadar bahwa aku bukan penakut. Dan sejak dari kejadian itu, aku seperti menunggu-nunggu apa gangguan-gangguan selanjutnya. Memasuki bulan kedua di rumah Olive ini, aku sudah mulai akrab dengan orang-orang sekitar. Aku juga mulai bertanya-tanya, menyapa para pedagang satu persatu yang lewat di depan rumah Olive. Sementara di saat yang bersamaan, aku juga memperhatikan jika malam tiba, tak ada satupun dari mereka yang melewati jalan ini. Mereka memilih jalan-jalan yang lain. Pada suatu sore ketika aku sedang mencuci motorku,
Satpam komplek datang menghampiriku. Dia lalu bertanya apakah mamaku suka merokok malam-malam di lantai 2. Aku heran dengan pertanyaan satpam tersebut. Satpam itu menunjuk tempat di mana dia beberapa kali melihat wanita tua sedang merokok dan berdiri di balik kaca besar rumah kami. Melihat satpam menunjuk tempatnya, aku sangat heran. Bagaimana bisa seseorang berdiri di tempat itu? Itu adalah area kaca yang menutupi area tangga yang menghubungi lantai 1 dan lantai 2. Otomatis itu adalah ruang tanpa tempat berpijak, kecuali tangganya. Dan jika itu memang mamaku, mana mungkin mamaku terbang melayang sambil merokok pula. Aku juga bertanya mengenai sejarah latar belakang rumah ini kepada pedagang dan kepada satpam itu. Namun, satpam itu tidak mempunyai jawaban. Begitu juga para pedagang yang suka lewat di rumah kami ketika sore hari pun tidak punya jawaban atas pertanyaanku. Aku pun menanyakan perihal mengapa para pedagang tidak melewati rumahku jika setelah waktu maghrib. Satpam itu hanya mengatakan bahwa para pedagang sering diganggu jika lewat jalan itu, dan satpam pun selalu memeriksa daerah itu jika masih jam 10 atau menjelang subuh saja. Malam itu aku menonton film di saluran TV digital. Keasikan nonton, aku baru sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 01.00. Ruang TV posisinya tepat di sebelah taman belakang. Antara taman belakang dan ruang TV dipisahkan oleh kaca putih besar. Rumah ini memang berkonsep banyak bukaan dan banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah ini ketika pagi hari. Ketika sedang asyik menonton, kaca di sebelah TV seperti diketuk-ketuk dengan irama seperti orang marah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita tua dengan gaun putih lusuh dengan bau bangkai yang sangat tajam sudah duduk tepat di sebelahku. Dia terus-menerus menatapku seolah-olah aku kekasihnya, namun kekasih yang tengah bertengkar. Tatapannya tajam dan penuh amarah. Aku berpikir dalam hati, apakah gerangan yang membuat dia begitu marah? Kepadaku, kepada orang di rumah ini. Mengingat perlawananku di ruang cuci tempo hari, aku pun segera merapalkan ayat kursi. Tepat setelah beberapa baris, aku beranikan diri untuk menatapnya kembali. Wanita tua itu mundur ke belakang, seperti merayap, dan kemudian dia menempel ke tembok-tembok lalu naik ke langit-langit. Dan kemudian dia pun hilang ke arah lantai 2 ke taman belakang rumah tersebut. Esok harinya tukang AC datang hendak menservis AC ruang TV kami. Blowernya terletak di tembok taman belakang yang berbatasan dengan ruang TV. Ketika tengah menservis AC-nya, si tukang AC berteriak histeris dan lari keluar rumah. Aku mengejarnya dan bertanya, ada apakah? Apa yang terjadi? Ternyata ketika itu ia sedang membersihkan AC dari bawah tanah taman belakang. Dia melihat ada sesosok tangan keluar dari tanah tersebut. Tadinya dia pikir dia berhalusinasi, tapi ternyata tangannya memegang kakinya. Sontak dia kaget dan lari ketakutan. Dari dalam rumah itu,
Tiba-tiba seperti terdengar suara benda jatuh yang sangat keras. Aku pun berlari ke dalam untuk melihat ada apa. Terkejut, tangga tukang AC ternyata terjatuh dan mengenai kaca-kaca di ruang TV. Ketika aku melihat ke taman, aku lihat tanah di taman itu amblas sekitar 1 sampai dengan 2 meter ke bawah. Mendapati itu, aku pun segera menelpon mamaku di Jogja. Mama menyuruhku untuk mencari tukang bangunan untuk melihat dan memperbaikinya. Mama khawatir itu berhubungan dengan struktur konstruksi rumah. Sungguh mengejutkan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika tukang bangunan sedang merapikan taman belakang, dia berteriak karena menemukan tengkorak kepala manusia dari tanah yang ambrol itu. Khawatir ada sesuatu yang berhubungan dengan tindak kriminal di masa terdahulu, aku pun bergegas ke rumah Pak RT. Tak lama Pak RT dan beberapa satpam komplek pun datang. Disaksikan oleh mereka, Pak RT pun menyuruh penggalian yang lebih dalam. Sungguh mengejutkan. Ternyata, ditemukan beberapa tulang belulang manusia tepat di bawah rumah kami. Setelah dilakukan penggalian yang lebih luas, didapatkan 8 buah tengkorak manusia lengkap dari kepala sampai dengan kaki. Pak RT pun memanggil polisi. Polisi segera menyelidiki asal-muasal daerah perumahan tersebut. Belakangan diketahui bahwa dulunya daerah itu adalah pemakaman Kober yang cukup besar. Dan sangat mungkin itu adalah kerangka yang belum dibersihkan atau kuburan yang tidak digali atau digusur, dan mungkin sengaja dilakukan guna membuat biaya produksi pembangunan ketika itu lebih murah atau bisa ditekan. Setelah kejadian itu, tulang belulang tersebut direlokasi dan dimakamkan secara layak. Aku sempat berpikir bahwa kejadian demi kejadian yang terjadi di rumah itu murni karena memang rumah itu adalah rumah yang cukup angker. Tapi ternyata latar belakang keangkeran rumah tersebut benar-benar menyadarkanku bahwa mengetahui sebuah tempat di mana rumah kita akan berdiri merupakan suatu hal yang penting. Kita harus mengetahui sejarahnya, latar belakangnya, daerahnya, dan lainnya. Sehingga ketika kita membeli rumah, kita bisa memastikan minimum bahwa rumah itu aman dari gangguan-gangguan gaib dan lainnya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman terus dapat mengikuti cerita-cerita di channel Ojawedi dan tetap terhibur dengan cerita-cerita selanjutnya. Jika teman-teman ingin membagikan cerita-cerita di channel Ojawedi kepada teman-teman yang lain, silakan diklik tombol share-nya agar teman-teman yang lain juga dapat menikmati dan mendapat hiburan dari cerita-cerita di channel Ojawedi. Terima kasih ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.